Your will lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Bukan mustahil Marc Marquez kian ambisius kejar gelar juara dunia ke-10. Bayang-bayang Valentino Rossi jadi pemicu. Marc Marquez belum selesai. Kalimat itu terasa semakin relevan setelah musim debutnya bersama Ducati Lenovo berakhir dengan cara yang nyaris sempurna. Banyak yang mengira kepindahan ke Borgo Panigale hanyalah upaya terakhir untuk membuktikan bahwa dirinya belum habis. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Marquez seperti menemukan kembali jati dirinya sebagai predator lintasan. Sosok yang dulu membuat MotoGP berputar di sekeliling namanya. Musim perdananya bersama Ducati menjadi panggung pembuktian. Desmosedici GP25 bukan sekadar motor kompetitif, tetapi senjata mematikan di tangan pembalap yang tahu betul bagaimana memaksimalkan setiap detail teknis. Kemenangan demi kemenangan diraih, tekanan mental dilumat, hingga akhirnya gelar juara dunia ke-9 resmi menjadi milik Marc Marquez. Sebuah pencapaian yang terasa istimewa, mengingat jalan menuju titik itu dipenuhi luka, keraguan, dan ancaman pensiun dini. 4 musim kelam pada periode 2020-2023 sempat membuat karier Marquez seperti berada di tepi jurang. Cedera serius, operasi berulang, hingga krisis kepercayaan diri membuat banyak pihak bertanya-tanya, apakah The Baby Alien masih memiliki bahan bakar untuk kembali menjadi raja? Jawaban itu datang dengan lantang di Ducati. Marquez bukan hanya kembali, tetapi kembali dengan versi yang lebih matang, lebih sabar, lebih cerdas, dan tetap mematikan. Kini pertanyaan bergeser. Bukan lagi soal apakah Marquez bisa juara, melainkan seberapa jauh ambisinya akan membawanya. MotoGP 2026 sudah menanti, dan tanda-tanda menunjukkan bahwa keganasan Marquez belum mencapai puncaknya, bahkan bisa jadi justru akan meningkat. Mantan juara dunia MotoGP Casey Stoner memberikan pandangannya soal masa depan Marquez dalam sebuah siniar bersama jurnalis Manuel Pecino di kanal YouTube Pecino GP. Menurut Stoner, secara logika, gelar ke-9 seharusnya sudah menjadi kepuasan terbesar dalam karier Marquez, terutama jika melihat semua penderitaan yang telah ia lewati. Secara logis, gelar yang paling ia dambakan dalam kariernya adalah gelar ke-9, ujar Stoner. Itu adalah pembuktian atas semua yang terjadi, atas rasa sakit dan raguan yang ia hadapi. Tapi, bagi Marquez, seringkali tidak cukup. Tapi saya yakin Marc benar-benar menginginkan gelar ke-10, lanjut Stoner dengan nada yakin. Pernyataan itu bukan tanpa dasar. Gelar juara dunia ke-10 bukan sekadar angka. Jika Marquez mampu mencapainya, ia akan melampaui pencapaian Valentino Rossi, nama yang selama bertahun-tahun menjadi bayang-bayang sekaligus tolok ukur kejayaan di MotoGP. Dengan 10 gelar juara dunia, Marquez akan berdiri sendiri di peringkat ketiga pembalap tersukses sepanjang sejarah Grand Prix, di bawah Giacomo Agostini 15 gelar dan Angel Nieto 13 atau 12 plus 1 versi Nieto. Melebihi sekadar naik peringkat, gelar itu akan memutus status berbagi. Saat ini Marquez berada di angka 9, sejajar dengan nama-nama besar seperti Mike Hailwood, Carlo Ubbiali, dan tentu saja Valentino Rossi. Ke-10 akan membuatnya sendirian, tanpa perlu berbagi tempat di buku sejarah. Sekarang, dia punya 9 gelar dan berbagi posisi itu dengan beberapa legenda, termasuk Valentino. Kata Stoner, saya rasa dia sangat ingin memenangkan gelar ke-10, karena itu akan menempatkan dia di posisi ketiga sendirian, tidak ada yang menyamai. Menurut Stoner, dorongan terbesar Marquez bukanlah untuk mengejar Angel Nieto atau Giacomo Agostini. Dua nama itu sudah terlalu jauh dan berasal dari era yang berbeda. Ambisi Marquez lebih personal dan lebih emosional. Marc tidak terlalu peduli mengejar Angel Nieto atau Giacomo Agostini, ujar Stoner.
Dia tidak masalah jika selamanya berada di posisi ketiga dalam sejarah. Tapi, berada di posisi ketiga sendirian itu berbeda, dan saya pikir itulah yang benar-benar ia inginkan. Tambahnya, dalam konteks ini, Valentino Rossi kembali muncul sebagai faktor penting. Rivalitas panjang yang pernah membelah pedok, memecah penggemar dan menciptakan drama besar, rupanya belum sepenuhnya padam. Meski Rossi telah lama pensiun, jejaknya masih menjadi referensi utama. Mengungguli Rossi dalam jumlah gelar juara dunia akan menjadi pernyataan final dari Marquez. Sebuah penegasan bahwa namanya layak disejajarkan, bahkan ditempatkan di atas ikon terbesar MotoGP era modern. Bagi Marquez, gelar ke-10 bukan sekadar target statistik. Ia adalah simbol penaklukan atas masa lalu, cedera, kritik, dan rivalitas yang tak pernah benar-benar usai. Ducati memberikan alat terbaik, tim pabrikan memberikan kepercayaan penuh, dan pengalaman pahit memberikan kedewasaan. Kombinasi itu membuat musim 2026 terasa lebih berbahaya bagi para rival. Jika Marquez mampu menjaga kebugaran dan motivasinya tetap menyala, bukan tak mungkin dunia MotoGP akan kembali menyaksikan satu bab besar ditulis ulang. Bab di mana Marc Marquez bukan hanya bangkit dari keterpurukan, tetapi juga menegaskan warisannya dengan satu angka tambahan yang bisa mengubah peta sejarah selamanya. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Toprak Razgatlioglu belum jadi ancaman serius Marc Marquez. Dovizioso sudah panik duluan lihat kecepatan Marc. Nama Toprak Razgatlioglu kembali menjadi perbincangan hangat di pedok MotoGP. Kepastian sang juara dunia World Superbike untuk naik kelas ke MotoGP mulai musim 2026 bersama Pramac Yamaha menimbulkan banyak spekulasi. Sebagian pihak menyambutnya sebagai ancaman baru bagi dominasi para bintang MotoGP, termasuk Marc Marquez. Namun, tidak sedikit pula yang menilai euforia itu terlalu berlebihan. Toprak memang datang dengan reputasi besar, gaya balap agresif, kemampuan pengereman ekstrim, serta keberaniannya menaklukkan motor Superbike membuatnya tampak seperti sosok yang ditakdirkan untuk MotoGP. Meski demikian, dunia prototipe adalah panggung yang berbeda, dan menurut banyak pengamat, Marc Marquez masih berada di level yang belum tersentuh, bahkan oleh pembalap sekelas Toprak. Musim debut Toprak di MotoGP akan berlangsung pada fase yang tidak mudah. Yamaha masih berjuang keluar dari masa sulit, bahkan harus menelan kenyataan finish di posisi buncit klasemen konstruktor 2025. Mesin V4 yang sedang dikembangkan belum sepenuhnya matang, dan Pramac Yamaha jelas bukan tim yang langsung menjanjikan motor pemenang balapan. Toprak sendiri menunjukkan sikap realistis. Ia tidak mentargetkan podium atau kemenangan sejak awal. Adaptasi terhadap motor prototipe, karakter rem karbon, aerodinamika ekstrim, hingga ban Michelin membuatnya sadar bahwa musim pertama lebih mirip fase belajar ketimbang unjuk gigi. Bahkan, Toprak secara terbuka menyebut finish di luar 10 besar bukan sesuatu yang mustahil pada tahun pertamanya. Namun, perhatian publik tidak berhenti di 2026. Justru musim 2027 yang menjadi sorotan utama. MotoGP akan memasuki era baru dengan mesin 850cc dan pergantian pemasok ban dari Michelin ke Pirelli. Perubahan ini dianggap sebagian pihak sebagai angin segar bagi Toprak yang sudah sangat akrab dengan karakter ban Pirelli selama bertahun-tahun di World Superbike. Menariknya, Toprak tidak sepenuhnya sejalan dengan narasi tersebut. Ia menilai pergantian ban bukan keuntungan eksklusif baginya. Menurut pembalap asal Turki itu, pebalap MotoGP lain juga memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa dan akan cepat memahami karakter Pirelli. Lebih tepatnya bukan keuntungan, tapi mungkin saya merasa lebih mudah karena sudah mengenal ban Pirelli. Namun para pebalap MotoGP sangat berpengalaman dan sangat cepat. Saya yakin mereka juga akan beradaptasi dengan cepat. Pernyataan itu justru menguatkan satu kesimpulan penting. Jika faktor ban tidak menjadi pembeda utama, maka keunggulan akan kembali pada kualitas pembalap. Dan di titik inilah nama Marc Marquez kembali berdiri paling depan.
Marquez dikenal sebagai pembalap yang selalu unggul dalam fase transisi. Ia mampu menyesuaikan diri saat Honda mengubah filosofi motor, bangkit dari cedera parah, hingga langsung tampil kompetitif saat berpindah ke Ducati. Adaptasi bukan sekedar keahliannya, melainkan naluri alaminya. Pandangan serupa juga datang dari Andrea Dovizioso. Mantan rival berat Marquez itu menilai Toprak belum bisa disebut ancaman serius, setidaknya dalam waktu dekat. Menurut Dovizioso, ada satu momen yang menjadi gambaran jelas tentang perbedaan level keduanya. Dovizioso menyoroti tes privat Marc Marquez menggunakan Panigale V2 di Aspar Circuit. Meski hanya mengendarai motor berbasis produksi, kecepatan Marquez disebut langsung membuat banyak pihak terkejut. Bahkan kabarnya performa tersebut sempat memicu kepanikan terselubung di kubu pembalap lain yang ikut memantau hasil tes. Marc bahkan belum benar-benar masuk mode balapan MotoGP, tapi kecepatannya sudah terlihat, ujar Dovizioso dalam sebuah diskusi teknis. Jika pembalap lain sudah mulai panik hanya karena melihat Marquez cepat di Panigale V2, itu menunjukkan betapa besar aura yang ia miliki. Menurut Dovizioso, inilah perbedaan mendasar antara Marquez dan pembalap hebat lainnya. Marquez tidak perlu berada di motor terbaik atau dalam kondisi ideal untuk menebar tekanan mental. Kecepatannya saja sudah cukup untuk mempengaruhi psikologis lawan, termasuk pembalap yang baru akan naik kelas seperti Toprak. Bagi Dovizioso, Toprak masih berada pada fase pembuktian. Bakatnya tidak diragukan, namun MotoGP menuntut lebih dari sekedar keberanian dan kemampuan pengereman. Konsistensi, manajemen balapan, pemahaman ban dalam jarak penuh, serta kecerdasan membaca situasi lomba adalah elemen yang hanya bisa diasah melalui waktu. Itulah sebabnya, meski duel Toprak Razgatlioglu versus Marc Marquez terdengar menarik di atas kertas, realitas di lintasan kemungkinan belum akan langsung seimbang. Marquez masih berada satu langkah atau bahkan beberapa langkah di depan. Namun MotoGP selalu menyimpan kejutan. Dengan regulasi baru, perkembangan Yamaha, dan proses adaptasi Toprak yang terus berjalan, bukan tidak mungkin rivalitas ini akan tumbuh perlahan-lahan. Untuk saat ini, Toprak mungkin belum menjadi ancaman serius bagi Marc Marquez, tetapi di dunia balap, waktu dan kesempatan seringkali menjadi faktor penentu yang tidak terduga. Lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Baru naik Panigale V2, Marc Marquez sudah gila cepat. Comeback yang bikin Toprak Razgatlioglu tercengang. Lintasan sirkuit Aspar di Valencia menjadi saksi sebuah pesan kuat. Marc Marquez belum habis. Setelah berbulan-bulan bergulat dengan rasa sakit dan ketidakpastian, juara dunia 9 kali itu akhirnya kembali menggeber motor, menandai langkah penting dalam perjalanan comeback-nya pasca cedera bahu serius yang ia alami di MotoGP Indonesia 2025. Insiden di Mandalika pada Oktober lalu sempat membuat dunia MotoGP terdiam. Senggolan dengan Marco Bezzecchi berujung pada kecelakaan keras yang memaksa Marquez naik ke meja operasi. Cedera bahu yang ia derita bukan sekedar luka biasa, melainkan ancaman nyata bagi kelanjutan kariernya. Namun, seperti yang sudah berkali-kali ia tunjukkan sepanjang hidupnya, Marc Marquez bukan pembalap yang mengenal kata menyerah. Proses pemulihan dilalui dengan disiplin nyaris obsesif. Dari bersepeda gunung untuk membangun kembali stamina, berlanjut ke dirt track dan motocross demi mengembalikan insting balap, hingga akhirnya kembali menyentuh aspal. Setiap tahap dijalani perlahan, terukur, namun penuh tekad. Kembali naik motor dan mulai menemukan lagi rasa berkendara, tulis Marquez singkat di media sosialnya. Kalimat sederhana tapi syarat makna. Yang membuat publik terkejut, Marquez belum langsung turun dengan motor MotoGP. Ia memilih Ducati Panigale V2, motorsport produksi massal sebagai langkah awal. Namun jangan salah, pilihan aman itu tetap berubah menjadi tontonan yang mencengangkan. Dalam kondisi cuaca dingin Valencia, Marquez terlihat begitu menyatu dengan motor, agresif di tikungan, presisi saat pengereman, seolah tak ada jeda panjang akibat cedera. Kecepatan Marquez bahkan berada di atas ekspektasi. Padahal ini adalah tes tertutup, bukan ajang pamer. Tapi aura sang baby alien tetap tak bisa disembunyikan.
Reaksi datang dari berbagai penjuru pedok, salah satunya dari Toprak Razgatlioglu, juara dunia World SBK yang dikenal sebagai salah satu pembalap paling eksplosif di dunia itu, dikabarkan terkejut bukan main melihat data dan cuplikan singkat sesi Marquez. Toprak nyaris tak percaya Marquez bisa langsung tampil secepat itu. Dia baru sembuh, baru tes. Motornya bukan MotoGP tapi ritmenya gila, ujar Toprak Taket tak percaya. Bagi pembalap sekelas Razgatlioglu, kecepatan Marquez bukan sekedar impresif, itu mengirim sinyal bahaya bagi siapapun yang meremehkan comeback-nya. Di lintasan Valencia hari itu, suasana terasa seperti reuni para legenda. Michele Pirro, pembalap penguji Ducati, turut hadir dan menyaksikan langsung sesi Marquez. Bahkan Jorge Lorenzo, mantan juara dunia 3 kali MotoGP, ikut berada di sana. Pirro dan Lorenzo sempat bekerja sama di Ducati pada musim 2017 dan 2018, dan kini keduanya berdiri di sisi lintasan, menyaksikan satu lagi kisah besar sedang ditulis. Lorenzo sendiri kini diketahui terlibat dalam proyek latihan bersama Maverick Viñales, yang juga memanfaatkan fasilitas milik Aspar. Kehadiran nama-nama besar itu semakin menegaskan bahwa ini bukan sekedar tes biasa. Ini adalah momen penting dalam kalender MotoGP 2026. Di tengah kabar positif dari Marquez, paddock juga diwarnai kekhawatiran. Pembalap muda Ducati Fermin Aldeguer dilaporkan mengalami cedera patah tulang paha pada hari yang sama. Gresini Racing belum mengumumkan estimasi waktu pemulihan Aldeguer, situasi yang bisa berdampak besar mengingat tes pramusim MotoGP di Sepang tinggal menghitung hari. Tes di Malaysia pada 3-5 Februari nanti menjadi target utama Marquez. Di sanalah ia dijadwalkan kembali menunggangi motor MotoGP untuk pertama kalinya sejak kecelakaan 5 Oktober lalu. Bagi Marquez, Sepang bukan hanya soal lap time, melainkan validasi. Apakah tubuhnya siap kembali bertarung di level tertinggi? Namun jika melihat apa yang terjadi di Valencia, satu hal menjadi jelas. Bahkan dengan Panigale V2, bahkan di cuaca dingin, bahkan setelah cedera berat, Marc Marquez tetap Marc Marquez. Kecepatan, keberanian, dan naluri balapnya seolah tak pernah pergi. Tak heran jika Toprak Razgatlioglu terkejut. Jika ini baru pemanasan, jika ini baru langkah pertama, maka dunia MotoGP patut bersiap. Sang juara 9 kali telah kembali, dan ia datang membawa satu pesan. Comeback ini bukan sekedar simbol, ini adalah ancaman nyata. Lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your